Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi dan organ apa saja yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau biasa disebut dengan genitalia adalah suatu organ yang berfungsi sebagai tempat proses perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sistem reproduksi bagian luar atau biasa disebut dengan genitalia eksternal, dan sistem reproduksi bagian dalam atau biasa disebut dengan genitalia internal. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang sistem reproduksi internal dan eksternal. Baik, saya akan membahas terlebih dahulu tentang sistem reproduksi bagian luar atau genitalia eksternal. Di sini sudah terdapat beberapa organ, yaitu mons pubis, tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Ini namanya klitoris sebagai rangsangan saat berhubungan seksual. Selanjutnya ini adalah labia mayora. Ini adalah labia minora. Nah, lubang ini disebut dengan lubang uretra atau lubang kencing atau saluran tempat berkemih. Nah, lubang selanjutnya ini dinamakan dengan lubang vagina sebagai tempat jalan lahir atau untuk berhubungan seksual. Nah, di dalam lubang vagina itu terdapat suatu selaput yang dinamakan dengan himen atau selaput darah yang berfungsi untuk melindungi vagina. Nah, ini adalah lubang anus. Jarak di antara vagina dengan sampai dengan lubang anus ini dinamakan dengan perineum. Selain organ-organ yang tadi, sistem reproduksi bagian luar terdapat dua kelenjar. Yang pertama yaitu adalah kelenjar skin dan yang kedua adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar skin terletak di antara dua sisi saluran uretra, sedangkan kelenjar Bartholin terletak di antara dua sisi saluran vagina. Kedua kelenjar tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pelumas. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi bagian dalam atau genitalia internal. Nah, di sini sudah terdapat beberapa organ, yang ini dinamakan dengan ovarium atau sebagai tempat pembentukan sel telur sebelum dibuahi oleh sel sperma. Di sini tempat pembentukan dan pematangan sel telur. Nah, di ovarium ini terdapat hormon seksual wanita yang disebut dengan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, ini dinamakan dengan tuba Fallopi. Tuba Fallopi itu adalah saluran yang menghubungkan antara uterus dan ovarium. Nah, di tuba Fallopi terdapat bagian yang disebut dengan ampula tube yang berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Di sini adalah fimbriae. Fimbriae ini sebagai tempat untuk menyalurkan sel telur ketika sudah matang. Nah, dasar di sini adalah namanya uterus atau biasa kita sebut dengan rahim. Nah, di rahim ini adalah tempat perkembangan sel telur ketika sudah dibuahi oleh sel sperma. Di sini adalah serviks atau mulut rahim, dan yang terakhir adalah vagina, yaitu tempat saluran untuk melahirkan sebagai saluran untuk berhubungan seksual. Nah, uterus memiliki 3 lapisan. Lapisan paling dalam dinamakan dengan lapisan endometrium, lapisan tengah disebut dengan lapisan myometrium, dan lapisan paling luar dinamakan dengan lapisan perimetrium. Lapisan myometrium ini adalah tempat menempelnya sel telur yang tidak dibuahi dan akhirnya meluruh, yang kita sebut dengan siklus menstruasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang panggul atau pelvis. Panggul secara fungsional dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor atau panggul bagian atas yang berfungsi untuk menopang organ abdomen, dan pelvis minor atau panggul bagian bawah yang berfungsi menopang sistem reproduksi. Selanjutnya pelvis mayor dibagi menjadi 4 tulang atau os, yaitu os coxae, os sacrum, sama os coccygeus. Os coxae terdiri dari 3 tulang, yaitu os ilium, ischium, sama os pubis. Penebalan di os ilium disebut dengan crista iliaca. Benjolan di sini dinamakan dengan spina iliaca, yang bagian atas dinamakan spina iliaca anterior superior, dan bagian bawah dinamakan dengan spina iliaca anterior inferior. Sedangkan di bagian belakang disebut
spina iliaca posterior superior dan bagian bawahnya disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya, os sacrum terdiri dari os promontorium dan di bagian lubang-lubang ini namanya foramina sacralia dan os coccygeus. Selanjutnya ada os pubis yang terdiri dari symphysis pubis. Selanjutnya kita akan bahas bagian lunak pada panggul yang terdiri dari otot atau musculus. Di antaranya terdiri dari musculus bulbospongiasus, terus musculus transversus perineus superficialis, terus selanjutnya ini adalah musculus pincer arli externus, terus yang terakhir ini adalah musculus levator ani. Selanjutnya kita akan membahas tipe dan bentuk-bentuk panggul. Tipe dan bentuk-bentuk panggul itu ada 4. Yang pertama yaitu tipe ginekoid. Tipe ini dimiliki oleh 41% wanita. Ciri-cirinya berbentuk agak bulat. Bisa dilihat, berbentuk agak bulat, tulang sakrumnya melengkung dengan baik, spina isiadikanya tumpul dan tidak menonjol, kemudian arkus pubisnya membulat. Selanjutnya ini tipe yang kedua yaitu tipe android. Tipe ini dimiliki oleh 33% pria dengan ciri-ciri berbentuk seperti jantung. Bisa dilihat bentuknya seperti jantung. Kemudian yang ketiga yaitu tipe anthropoid. Nah, tipe ini dominan dimiliki oleh laki-laki, namun dimiliki juga oleh wanita yang mempunyai perawakan tinggi dan tungkai panjang. Ciri-cirinya biasanya berbentuk oval dan memanjang ke atas, kemudian pintu atas panggulnya sempit. Nah, ini yang terakhir yaitu bentuk platypeloid. Tipe ini jarang dimiliki oleh pria maupun wanita, karena tipe ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki gangguan perkembangan hereditas dan ragitis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran panggul luar. Nah, pada pengukuran panggul luar ini terdapat 4 sisi pengukuran. Yang pertama yaitu distansia spinarum. Pengukuran ini dilakukan antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, dan ukuran normalnya mencapai 23-26 cm. Yang kedua yaitu distansia cristarum. Pengukuran ini dilakukan antara crista iliaca dextra dan sinistra, dan ukuran normalnya mencapai 26-29 cm. Yang ketiga yaitu adalah conjugata externa. Pengukuran ini dilakukan antara pinggir atas symphysis pubis sampai lumbal kelima atau processus spinosus. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkar panggul. Nah, pengukuran lingkar panggul ini dimulai dari pinggir atas symphysis pubis, kemudian ke spina iliaca anterior superior, kemudian ke trochanter mayor, kemudian kembali lagi ke pinggir atas symphysis pubis. Dan ukuran normalnya mencapai 80-90 cm.